Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Pemirsa dan pendengar dimanapun berada, kita lanjutkan kajian kita tentang fikih ayatis syam. Dan kitab ini tentu dimulai sebagaimana yang ada di layar, yaitu dengan bacaan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana Bismillah ini adalah salah satu ayat di dalam Al-Quran. Dan Bismillah menjadi ayat di dalam Al-Quran yang disepakati oleh ulama adalah ayat yang berada di dalam surat Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu ketika beliau menulis innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi ayat inilah yang disepakati sebagai ayat di dalam Al-Quran. Adapun bismillahirrahmanirrahim yang berada di dalam surat Al-Fatihah ini ada perbedaan pendapat di antara ulama, dan perbedaan itu kemudian di dalam madzhab fikih menjadi dasar ketika sholat. Ada yang dijaharkan atau dibaca keras, ada yang dibaca sir atau pelan, ataupun tidak dibaca. Tetapi dari literatur fikih yang ada, kita mengambil pendapat sah bagi imam yang ketika membaca Al-Fatihah tidak membaca bismillah ataupun dibaca sir, dan makmumnya membaca Al-Fatihahnya memakai bismillah. Artinya perbedaan mazhab, perbedaan di dalam membaca bismillah tidak mempengaruhi atau tidak memisahkan umat Islam dalam sholat berjamaah. Alhamdulillah. Jadi boleh-boleh saja berbeda mazhab antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Maliki. Misalnya yang berbeda pandangan tentang lafal Bismillahirrahmanirrahim ini, mereka saling menjadi makmum dan imam dan sholat berjamaah. Pemirsa dimanapun berada, menarik untuk diketahui bahwa Bismillahirrahmanirrahim ini menjadi awal setiap tulisan, setiap surat, setiap kitab, sehingga ini Bismillahirrahmanirrahim ini diawali atau menjadi pembuka dari segala tulisan, sehingga tulisan-tulisan muqaddimah bahkan pembicaraan itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan awalnya Bismillahirrahmanirrahim ini ya itu adalah kali yang keempat atau yang terakhir, yaitu fase yang keempat tentang penulisan bismillah di dalam surat-surat atau di dalam tulisan. Awalnya
surat misalnya yang ditulis oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu hanya diawali dengan lafal Bismikallahumma. Jadi ayat, maksud saya tulisan yang menjadi awal di setiap surat Kanjeng Nabi, awalnya adalah Bismikallahumma. Dan inilah juga yang dikenal oleh masyarakat jahiliyah ketika itu. Jadi mereka sudah mengenal Allah, Bismikallahumma, tetapi sayang mereka menyekutukannya. Sehingga di samping mereka menyebut Bismikallahumma, mereka juga menyebut Bismillata wal Uzza wal Manah wal Hubal, demi Tuhan Lata, Tuhan Manah, Tuhan Uzza, Tuhan Hubal. Na'udzubillah. Jadi mereka mensyirikkan atau mensekutukan Allah. Dan mereka juga mengenal Allah. Bahkan dalam ayat wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Dan jika engkau tanya wahai Muhammad kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, pasti mereka jawabannya adalah Allah. Jadi orang-orang jahiliyah itu mengenal Allah, bahwa Allah adalah Rabb, pencipta langit dan bumi ini. Jadi mereka membedakan antara Rabb dan Ilah. Rabb, Tuhan pencipta langit dan bumi ini, bagi mereka itulah Allah satu-satunya. Tetapi ketika mereka melakukan ritual penyembahan, mereka tidak menyembah Allah, tetapi mereka menyembah perantara-perantara, yaitu berhala-berhala itu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Karena itulah dikenal tauhid, ya istilahnya kalau Imam Ibnu Taimiyah itu tauhid, meskipun itu nanti terjadi perbedaan pandangan, ya tentunya artinya orang-orang jahiliyah itu sudah mengenal Allah, namanya rububiyah. Tapi ini tauhid jahiliyah itu ya, karena tentunya kita tidak boleh membeda-bedakan antara ilah dan rob, ya, tetapi orang jahiliyah itu membedakan, dan itulah penyimpangan. Dan karena itulah sekali lagi kembali tulisan pertama sebagai pembuka dalam setiap surat atau kitab awalnya adalah Bismikallahumma. Kemudian fase yang kedua yaitu ketika turun ayat 41 surat Hud yang berbunyi Qul ud'ullaha awid'ur rahman. Jadi menyerulah Allah atau menyerulah Ar-Rahman. Jadi kemudian Al-Quran mengenalkan Ar-Rahman, yang awalnya ini tidak dikenal oleh masyarakat jahiliyah ketika itu. Ketika ayat ini turun, Qulid'ullaha awid'ur rahman, maka Kanjeng Nabi pun kemudian pada fase ini ketika beliau memulai menulis surat, ya, beliau kemudian mengawalinya dengan Bismillahirrahman. Ini fase, mohon maaf, ini fase yang ketiga ya. Mohon maaf, yang kedua awalnya maaf tadi saya salah. Itu yang pertama itu Bismikallahumma, kemudian turun ayat Bismillahimajriha, mohon maaf, saya ulang, Bismillahimajriha, ya, itu baru Bismillahimajriha, baru kemudian bukan Bismikallahumma, kemudian awalnya ditulis pengganti dari Bismikallahumma menjadi Bismillah, jadi Bismillah saja. Kemudian turun lagi tadi ya ayat Al-Isra, ya keliru tadi, Qulid'ullaha awid'ur rahman, baru kemudian ditambah lagi Bismillahirrahman. Jadi ini menarik, bisa dicatat adik-adik
santri, murid. Jadi awalnya Rasulullah itu menulis Bismikallahumma, kemudian turun ayat 41 surat Hud, Bismillahi majriha, sehingga kemudian Rasulullah mengikuti menulis Bismillah. Setiap surat beliau diawali dengan Bismillah. Kemudian turun lagi ayat lain surat Al-Isra ayat 110, Qulid'ullaha awid'ur rahman, sehingga kemudian fase yang ketiga ketika beliau menulis surat diawali dengan Bismillahirrahman. Baru kemudian sebagaimana tadi saya sebutkan di awal, turun ya ayat yang menginformasikan tentang Nabi Sulaiman yang mengawali suratnya innahu minni wa innahu bismillahirrahmanirrahim, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Baru kemudian Rasulullah memulai setiap surat-surat beliau dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan kemudian beliau juga menginstruksikan bahwa kullu amrin dzi balin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa abtar. Setiap perkara yang penting, yang baik, yang tidak dimulai dengan bismillah, maka perkara itu terputus keberkahannya, bisa terputus kebaikannya. Sehingga dimulakan dengan bismillah segala aktivitas kita, segala amal, karya, ibadah kita, jangan lupa Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Hadirin pemirsa KAIS Kajian Islam dan juga pendengar dimanapun berada, ada yang menarik tentang lafal Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Lafal Ar-Rahman dan Ar-Rahim tentu diambil dari akar kata yang sama, yaitu Ra, Ha, dan Mim. Tetapi kalau kita hitung jumlah hurufnya, mana yang lebih banyak? Ar-Rahman atau Ar-Rahim? Mana? Kalau Rahman, tanpa kita sebut alnya, berarti dari Ra, Ha, Mim, Alif karena panjang, dan Nun. Jadi 5. Rahman. Kalau ada alnya berarti 7. Alif, Lam, Ra, Ha, Mim, Alif karena panjang, dan Nun. Berarti ada 7. Ar-Rahman. Ar-Rahim berapa? Kalau kita hitung semua, Alif, Lam, Ra, Ha, Ya, Mim. Berapa? 6. Nah, betul. 7 dengan 6. Tentu banyak yang 7. Ada kaidah ziyadatul harfi tadullu ala ziyadatil makna. Penambahan huruf itu menunjukkan penambahan makna. Karena itulah para ulama sering memberikan penjelasan Ar-Rahman itu sifatnya kasih sayang Allah yang sangat luas, yang sangat umum. Tapi Ar-Rahim adalah kasih sayang Allah yang khusus, ya, untuk orang-orang mukminin. Ini juga berdasarkan ayat Al-Quran, wa kana bil mu'minina rahima. Karena itulah perbedaan dari kata Rahman dan Rahim. Hadirin, sebagaimana saya sampaikan kemarin, kalau kita membaca Quran terjemahan Kementerian Agama misalnya, maka Bismillahirrahmanirrahim diartikan dengan Ar-Rahman, itu diartikan dengan Maha Pengasih, sedangkan Ar-Rahim diterjemahkan Maha Penyayang. Karena ini dikaitkan dalam arti Ar-Rahman sifatnya lebih umum,
menunjukkan bahwa meski orang kafir, tetap saja Allah memberi. Itu Ar-Rahman. Meski tidak diiringi rasa sayang. Rasa sayang itu Ar-Rahim. Dengan menyebut Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.